Oke, di video kali ini kita akan ngebahas function dan parameter. Tujuannya kita akan memahami berbagai jenis parameter di DAT. Lalu ini penting. Kenapa penting? Karena kita persiapan untuk Flutter. Karena widget yang kita pakai named parameter ya. Nah, nanti di bagian satu kita akan bahas basic functionnya. Di basic function kita bakal bikin say hello. Nah, nanti kita akan panggil ini nih, say hello ini. Terus ini kita eh, buat ya metodenya void yang buat ngebikin function itu kita pakai void. Terus nama parameternya apa? Say hello. Lalu kita ngeprint hello world. Oke, ini udah kita panggil, kita coba running untuk yang ketiga ini. Sorry. Nah, oke. Nah, di sini udah ada. Nah, kita basic function hello world. Nah, udah kepanggil ya. Lalu kita bikin lagi nih buat yang greeting dengan function. Nah, ini return value. Jadi si function ini bakal ngebalikin value string. Jadi apa sih? Gimana caranya? Yang tadi kan void. Void itu cuman function tanpa parameter dan return. Kalau yang function dengan return value kita definisiin dengan ngebalikin tipe datanya apa, lalu nama functionnya apa, dibarengi dengan kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal. Nanti kalau pakai yang return harus pakai ini nih, balikin value-nya mau apa. Di sini selamat datang di dat. Lalu kita balik lagi. Si greeting ini bakal diisiin nanti selamat datang di dat. Itu value-nya itu ya. Ketika kita print greeting, nah ini bakal kelihatan selamat datang di dat. Seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu positional parameter, yaitu parameter yang berurutan. Parameter yang berurutan itu gimana sih? Jadi parameternya harus diisi sesuai urutannya. Semisal kita bikin penambahan, function penambahan 5, 3 gitu ya. Jadi itu berurutan. Ketika kita cek si metode ini, functionnya itu bakal ngebalikin integer dengan integer awalnya itu integer juga A dan B. Nah, baru kita pakai parameternya. Ada plus B, jadi penambahan. Ketika kita balik lagi ke sini, nah ini hasilnya di sini ya. Yang dipakai yang pertama itu berurutan ya, 5, 5, dan ini plus 3, plus 3. Jadi parameter yang dipakai di sini bakal berurutan sama kayak yang di sini. Ini sama ini. Nah, ini yang tadi A itu 5, ini 5, dan yang B itu 3. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini function yang isinya berurutan. Terus kita akan masalah posisional parameter ini ya. Jadi harus ingat urutan parameternya. Nah, ini tuh susah dibaca kalau parameternya banyak. Nah, jadi contoh yang banyak tuh kayak gimana? Kita create user. Kita harus tahu positioningnya. Ini untuk nama, ini untuk usia, ini untuk is married atau apa, ini alamat, dan ini misalnya divisi atau posisi, dan ini misalnya salary. Jadi bingung gitu mana yang umur dan mana yang saldo. Bingung ya? Kayak gitu. Nah, ada caranya teman-teman. Di bagian yang ketiga ini itu pakai named parameter. Named parameter itu paling umum dipakai. Jadi dan urutannya itu bisa bebas karena kita bakal definisiin namanya. Nah, misalnya di sini nih cara penggunaannya itu kita pakai create user yang kayak tadi. Dan di sini di urutan ada name, ini jelas nih. Oh, ini bagian nama. Terus ada age, ada umur, ini jelas. Oh, ini tuh buat umur dan ini kota gitu. Jelas ya. Terus gimana cara definisinya? Kita langsung loncat ke sini. Untuk ngedefinisinya kita pakai yang namanya ini nih. Data di dalam metode kita pakai kurung kurawal. Kurung kurawal lalu isiin
tipe data sama, nama variabelnya mau apa. Dan ini kalau pakai required di awalannya ini tuh wajib diisi gitu. Ada yang nggak ada wajib diisi, ada yang opsional, tapi ada defaultnya. Ini jadi unknown ya city-nya. Tapi bisa juga pakai yang nullable. Bahasan video yang sebelumnya. Kita pakai misalnya nullable city gitu ya. Terus isinya ya udah, kalau isinya null nggak apa-apa gitu, kosong juga. Terus ketika kita balik lagi cara penggunaannya, nah di sini balik lagi, ini body nama ini tuh wajib diisi. Kalau misalnya belum diisi, kita komen. Nah ini tuh bakal error nih, bakal ngasih tahu si datnya bahwa si named parameter untuk name ini tuh required gitu. Jadi harus diisi ya namanya. Juga sama, kecuali yang city ini. Yang tadi kan city udah kita bikin nullable tuh, otomatis kita bisa nulkan gitu ya. Kalau nggak diisi berarti si city ini bakal null gitu. Terus kenapa Flutter pakai named parameter? Nah bandingannya kalau kita pakai yang apa ya, posisional, ini tuh susah dibaca gitu ya. Kebayang nanti kalau kita menggunakan widget Flutter harus tahu posisinya. Ini tuh untuk teks, untuk color, untuk text alignment. Nah beda lagi kayak yang pakai named parameter di sini. Ini tuh mudah dibaca. Jadi ketika kita pakai bikin teks itu kita tahu teksnya bakal pakai hello, terus stylenya, oh ini text style, isinya font size-nya mau apa, terus warnanya juga mau apa gitu ya. Text alignmentnya juga bisa dibaca dengan mudah. Kita lanjut ke bagian 4, required dan optional parameter yang tadi kita bahas. Kita bikin yang namanya send email. Send email tentunya kita butuh yang parameter wajibnya, emailnya, terus subjeknya gitu ya. Kita akan lihat. Jadi kita akan bikin function send email yang requirednya ini tuh emailnya mau ke siapa sama subjeknya apa. Lalu yang tadi kita bahas, ada yang opsional kita pakai yang nullable cc. Jadi cc-nya ini tuh mau ke email yang lain gitu ya. Ini tuh opsional, nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Terus ada yang prioritas. Lalu prioritas ini kalau kita definisiin tanpa non nullable berarti harus ada default value-nya. Default value-nya ini tuh normal. Jadi ketika kita ngirim email ke siapa gitu ya, nanti subjeknya udah pasti ada. Dan ini kalau misalnya CC-nya nggak ada, ya udah nanti value-nya si CC ini nggak ada gitu. Tapi beda lagi untuk yang priority ini, karena udah ada default value, misalnya kita kosongin juga priority ini jadi normal gitu. Nah di sini ada contoh lain. Kita send email ke Andi. Kita subjeknya meeting dengan CC-nya ke bosnya nih. Nih ini diisi ya. Berarti yang CC tadi yang tadinya nullable berarti udah ada isinya. Nah, priority-nya kita ganti dari normal jadi high. Jadi bisa di override ya. Gitu. Ini tuh untuk yang required dan yang opsional. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas masuk ke yang bagian kelima, optional positioning parameter. Nah, di sini ada juga yang opsional dengan tanda ini ya, kurung siku. Nah, misalnya kita tapi harus dengan posisional ya. Jadi udah tahu posisi ini, nama, dan ini dengan eh, yang apa ya, bisa kosong gitu ya value-nya. Gimana caranya? Nah, di sini ya. Opsional parameter untuk yang dalam positioning. Misalnya kita bikin grid, metodenya di sini udah pasti yang paling pertama harus diisi name. Lalu ada yang opsionalnya, parameternya pakai kurung siku ini. Kalau yang tadi pakai kurung kurawal ya.
Kalau pakai kurung kurawal itu named. Jadi harus ditulisin juga si name-nya. Kalau ini tuh opsional, posisi aja gitu. Nanti kita cek lagi ke atas, kita bikin greeting. Nah, greeting ini ada value bawaannya hello. Nanti kita print greeting, greetingnya hello, sama namanya siapa. Nah, cara pemakaiannya kayak tadi. Jadi si greet ini namanya Budi. Nah, yang parameter pertama kan harus ada ya, required. Karena dilihat dari sini, si stringnya harus ada named. Kecuali yang ini si greeting. Ini tuh greetingnya bakal ada default bawaan. Yang hello, tapi kita bisa override. Nah, override-nya kayak gimana? Kita greet Andi, selamat pagi. Gitu. Jadi nanti si greeting ini bisa kita pakai dengan override, ada value-nya jadi selamat pagi. Kayak gitu. Nah, ini tuh jarang dipakai di Flutter karena lebih sering pakai yang named parameter gitu ya, karena lebih jelas. Ada lagi di bagian 6 itu arrow syntax. Itu function untuk satu baris. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Pakai yang arrow syntax yang satu baris. Misalnya kita mau ngisiin multiply ya untuk perkalian. Nah, di sini kita lihat si functionnya itu ada yang ini function biasa, ada yang pakai arrow syntax. Nah, ini nih untuk yang pembagian. Ini lebih simple karena ini kan dikit lah ya si functionnya. Makanya kita pakai arrow function, arrow syntax ini. Arrow syntax ini sama dengan tanda itu ya, siku gitu ya. Nah, kayak gitu. Nantinya bakal rapih, bakal kelihatan lebih ringkas gitu ya, karena simple juga gitu metodenya. A dibagi dengan B. Udah, itu aja. Terus si arrow syntax yang boolean, nah ini bisa juga nanti value-nya bakal tipe datanya bakal apa, returnnya. Nah, ini simple gitu. Seperti itu mungkin teman-teman bisa lanjut lagi. Nah, ada aturannya ya untuk ini tuh. Aturan untuk pakai arrow syntax itu hanya untuk function yang bodinya satu ekspresi. Jadi lebih pendek gitulah ya. Tidak perlu menulis return. Bisa langsung returnnya hasilnya gitu ya. Jadi dicek ini, kita balik lagi isi event, jadi nggak perlu pakai return lagi. Kalau pakai function biasa kan kita harus panggil return lagi. Nah, beda cerita kalau pakai yang raw syntax ini, kita nggak perlu pakai yang namanya return. Ini udah otomatis bakal nge-return sendiri. Return. Jadi ini nggak perlu lagi syntax kayak return ini. Lebih ringkas dan lebih efisien juga. Lalu bagian yang ketujuh ini tuh ada function dengan parameter callback. Nah, callback itu kayak gimana? Jadi kita akan misalnya kita buat list, terus kita menerima function sebagai parameter. Ini daftar angkanya ya, kita print dulu, coba-coba dulu daftar angkanya ada berapa aja. Nah, di sini daftar angka ada 6 ya, 1 2 3 4 5. Ada 6 lagi, ada 5, sorry. Terus di sini ada pemrosesan data. Prosesnya datanya kayak gimana? Kita cek ke sini. Nah, ini ya, function yang menerima function yang lain juga. Jadi di sini si value functionnya itu bisa diisi function juga. Ada on error dan on sukses. Jadi nanti kita panggil lagi nih di sini. Ketika parameternya dimasukin, terus kita panggil ketika on suksesnya apa, on errornya apa, dan ini bakal dipakai di Flutter nanti. Jadi kita bakal kelihatan nih di proses data, ini datanya apa, hello world misalnya. Terus ketika on sukses, nah aku bisa isi function di sini. Yaitu functionnya bebas lah mau ngelakuin apapun. Kita print aja berhasil ya. Terus di sini ada print error gagal. Nah, ini tuh ngebawa nilai functionnya ke dalam function lagi kayak gitu ya.
Di Flutter banyak, callback yang dipakai untuk ini, kayak onPresent, onChange, onSubmit, gitu. Terus di rangkuman seperti biasa teman-teman bisa ngecek di ebook sama di, kodenya langsung ya, udah ada di GitHub-nya juga. Seperti itu aja teman-teman, di next video kita akan ngebahas OOP Class. Terima kasih.